Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pada yang kami hormati para alim ulama, para asatidzah wal ustadzat, para tokoh masyarakat PKM Masjid Baitul Ulum dan juga jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bermuajahah dalam rangka untuk saling menasihati di dalam kebaikan dan juga kesabaran. Alhamdulillah, dengan izin Allah pula kita hari ini melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi rahimahullah. Sampailah kita pada hadis yang ketujuh. Wa an Abi Hurairah. Di sini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr, namanya yang masyhur adalah Abdurrahman bin Sakhr, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita urutkan, beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tidak kurang ya kalau kita bicarakan menurut sebagian ulama, kira-kira 5.374 hadis. Banyak betul ya. Itu paling banyak dari seluruh sahabat Nabi SAW. Jadi kalau bicara sahabat ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Nomor satu paling banyak. Padahal kalau kita lihat beliau masuk Islam itu belakangan ya, setelah tahun 6 Hijriah. Kalau Nabi itu wafat tahun 11 Hijriah awal. Jadi kira-kira berlangsung hanya 4 tahunan lebih, belum sampai 5 tahun, belum sampai. Karena Nabi itu 11 Hijriah, tapi kan Rabiul Awal. Jadi baru bulan ketiga di tahun 11 Hijriahnya beliau wafat. Jadi paling enggak ya 4,5 tahunan.
dalam jangka 4,5 tahun itu beliau paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Karena kesadarannya sebagai seorang yang ngerti baca tulis dan mendokumentasikan. Bukan berarti sahabat-sahabat yang lain itu tidak pernah mendengar hadis, cuma tidak meriwayatkannya. Beda ya. Sedangkan Abu Hurairah itu begitu masuk Islam, beliau mewakafkan dirinya murni hanya untuk mencatat hadis. Jadi murni untuk mencatat hadis. Dia bagaikan bayangan Rasulullah SAW. Kemana saja Rasulullah SAW pergi, di situ Abu Hurairah, dan Abu Hurairah sudah siap dengan penanya. Nah, itu kelebihannya ya. Kalau kita bicarakan lamanya masuk Islam kan ya mesti Sayyidina Abu Bakar yang paling banyak. Sayyidina Abu Bakar itu ilmu paling dalam. Nggak ada ilmu yang nggak diketahui oleh Sayyidina Abu Bakar. Cuman kan kesadaran untuk menulisnya. Ada prioritas yang lain. Artinya bahwa Sayyidina Abu Bakar pada prioritas yang lain. Sedangkan Abu Hurairah punya prioritas menghabiskan umurnya untuk persoalan hadis. Jazakallah, terima kasih. Jadi memang fokusnya adalah hadis. Sampai usianya 70-an tahun. Karena beliau membaca ayat Innal ladzina yaktumuna ma anzalallah. Ini sebenarnya mukhatabah ayat itu kan Bani Israel. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah, menyembunyikan ilmu dari Allah. Ketika beliau itu membaca ayat itu ketakutan. Karena salah satu di antara tafsirnya itu tidak boleh ilmu itu kita simpan aja, tidak diajarkan ke orang. Karena amanahnya ilmu itu adalah untuk diajarkan dan diamalkan menurut kesanggupan kita. Makanya di umur 70-an tahun itu beliau kumpulkan murid-muridnya. Beliau kumpulkan murid-muridnya yang masih bisa dikumpulkan. Karena umurnya sudah banyak, meriwayatkan hadis dari beliau banyak. Dan beliau menyampaikan 5.374 hadis, tidak ada satu huruf pun yang ketinggalan. 5.374 hadis di usia 70-an tahun, tidak ada satu huruf pun yang ketinggalan. Ya, kita bisa bayangin bagaimana kualitas hafalan beliau. Makanya beliau mengatakan tidak ada yang bisa menandingi hafalan ini kecuali Abdullah bin Amr bin As. Urusan ngapal luar biasa. Jadi fulan la yastati' bin nisyan. Dalam derajat orang perawi ya, ada namanya Dhabtur Ruwat, ada perawi dengan derajat kecerdasan yang disebut fulan la yastati'u bin nisyan. Seseorang yang enggak bisa lupa dengan hafalannya. Dengan Allah izinkan dia enggak bisa lupa. Sekali dengar hafal, sekali hafal sulit lupa. Kayak kita semua. Oh, beda ya. Kita kebalik ya. Berusaha. Sudah berusaha ngapal, enggak hafal-hafal. Sekali hafal kamu lupa. Jadi umur 70 tahun beliau sampaikan seluruhnya tanpa ketinggalan sedikit. Satu huruf. Ya Allah pelihara ingatan beliau.
tentu itu kata Allah ya. Allah pelihara ingatan beliau. Dan kalau kita itu memang otaknya, akalnya digunakan untuk ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah itu, ya mudah-mudahan dikabulkan, dijauhkan dari pikun ya, atau disebut apa, masa tua yang buruk ya, su'ul asqam ya, masa tua yang buruk. Allah jaga insya Allah. Jadi intinya ini yang meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Dia cinta sama Rasul. Dia cinta apa saja yang berkaitan dengan Rasulullah. Jadi memang beliau ini kelebihannya di situ. Kenapa dalam 4,5 tahun berapa ribu banyak hadis yang beliau riwayatkan, orang nyari kerja, beliau nggak kerja. Udah, pokoknya nggak nyari nafkah sama sekali. Fokus nulis hadis. Ya tentu dia punya perbekalan ya. Tetapi ya akhirnya juga perbekalannya itu habis. Dan beliau tinggalnya di masjid, termasuk yang tinggal di Suffah, yaitu bagian belakang Masjid Nabawi. Tempat tinggalnya mereka sahabat yang nggak punya rumah. Padahal Abu Hurairah itu punya rumah. Cuma memang karena tadi pengen banyak interaksi dengan Rasulullah SAW, sehingga beliau tinggalnya sampai di masjid. Fokus ya. Kalau kita bicara Abu Hurairah ini banyak sekali kisah-kisah. Yang jelas kita sedikit kenalan, yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah. Nama aslinya adalah yang terkenal ya, Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Qal, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadisnya pendek tapi maknanya sangat dalam. Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat badanmu, jismiyahmu, ajsam. Allah tidak melihat fisikmu. Allah tidak lihat badanmu. Wala ila suwarikum, dan Allah tidak melihat rupamu. Bukan maknanya adalah secara hakiki Allah tidak lihat, maknanya adalah qillatu ilmin atau qillatu nadharin. Bukan maknanya bahwa Allah terbatas sehingga tidak melihat. Makna Allah tidak melihat itu ay la yuthibukum 'alaiha. Allah tidak melihat di sini adalah Allah tidak menilai. La yuthibukum. Allah tidak menilai. Masing-masing kalian manusia itu dari badaniyah, jismiyah, dari persoalan fisik. Tidak Arab, tidak Ajam. Allah tidak melihat mana kulit yang putih, mana kulit yang hitam. Allah tidak memilih, menilai hanya suku-suku tertentu,
hanya bangsa-bangsa tertentu yang Allah istimewakan. Sebagaimana pandangan Bani Israel yang sampai hari ini kesesatan mereka, kedurhakaan mereka karena kesombongan mereka menilai bahwa bangsa mereka adalah lebih unggul daripada bangsa-bangsa yang lain. Sampai sekarang. Makanya dimanapun Bani Israel itu hidup, Yahudi itu hidup, maka pasti nggak disukai lingkungannya karena sombong, memang karakternya sombong. Mereka memandang selain ras suku bangsa mereka itu adalah sebagai primitif, umiyun, primitif. Umiyun itu primitif. Ini dalam sudut pandang orang Yahudi. Begitu pula bagi mereka orang-orang Barat, Eropa, Amerika misalnya, yang kalau bukan kulit putih itu adalah kaum marginal. Nah, Allah tidak melihat bagaimana badaniah, jismiyah, bentuk badanmu, warna kulitmu, tidak. Bangsamu. Tidak. Allah nggak nilai itu. Di mata Allah sama. Allah tidak memilih, menilai bidammihi wa irdihi. Allah nggak melihat bagaimana darahnya, bagaimana statusnya, kedudukannya, enggak. Allah tidak melihat itu. Tetapi yang Allah nilai bukanlah itu. Bukan pula wajahmu, bukan. Rupa. Ganteng, mau dia tidak ganteng, cantik atau tidak cantik. Yang ini kan kalau kita bicarakan kehidupan hari ini, inilah kehidupan hedonisme yang kebanyakan manusia kejar penampilan semua. Ini yang dikejar orang zaman sekarang itu. Yaitu adalah bentuk badannya, fisik, rupa. Dalam bentuk apapun. Upayanya adalah penampilan di mata orang lain. Ini sugestinya orang zaman sekarang. Hidup itu penampilan. Kualitas belakangan, yang penting tampilannya. Makanya apapun orientasinya adalah persoalan tampilan. Buktinya apa? Orang berbondong-bondong update status, berbondong-bondong foto, segala aktivitas. Karena apa? Ngejar tampilan. Jalan-jalan, foto. Kelihatannya, keluarga bahagia, padahal di rumahnya berantem terus. Belum tentu bahagia. Mau berangkat ke tempat rekreasi aja berantem dulu sama istrinya. Tapi kelihatannya kayaknya akur gitu ya. Lihat makanannya dipoto, kayaknya nikmat. Padahal ngelihat bilnya, ngelihat notanya, wah. Sampai di rumah marah-marah, kita ngirit sebulan. Banyak, sekejar tampilan. Ini orang banyak ngejar hari ini. Ambisi dan sugesti orang zaman sekarang. Yang dikejar adalah tampilan. Yang dikejar adalah penampakan. Yang dikejar puji-puji pada wajahnya, pada apa yang dia kenakannya, tasnya, bajunya, celananya, mobilnya, rumahnya, apalagi.
Itu yang dikejar manusia hari ini. Dan Allah tidak nilai itu semua. Allah tidak butuh itu semua. Allah tidak nilai itu. Akan tetapi yang Allah nilai itu adalah hati. Walakin yang zuru ila qulubi. Yang dilihat oleh Allah adalah hatimu. Kalau di dalam riwayat yang lain, maknanya bahwa Allah tidak melihat badaniyahmu, rupamu, tapi yang Allah lihat itu amalanmu. Badaniyah, kekuatan yang kita miliki itu baru dipuji Allah ketika badaniyah ini melahirkan amal-amal kebajikan. Itu yang dinilai. Kalau barengannya misalnya ada hadis al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat itu khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah minal mu'minid dhaif, dari mukmin yang badannya lemah. Maksudnya Allah tetap melihat badaniyah itu. Allah lebih cintai mukmin yang badannya kuat. Tetapi di situ keterangannya ada qarinahnya. Apa itu? Badan yang melahirkan amal kebajikan. Allah senang kalau ada orang badannya kuat, sholat malamnya, berdirinya lama. Itu kan badannya kuat berarti. Allah senang, Allah cinta. Mukmin yang fisiknya kuat, kuat ibadah, kuat sholat, berdiri lama, kuat puasa, kuat baca Qur'annya, kuat zikirnya, itu Allah lebih suka. Jadi maknanya bahwa Allah itu tidak melihat badannya kita dalam secara fisik, penampilan, tetapi ketika fisik itu untuk menopang amal kebaikan, Allah lihat. Allah lihat. Allah lihat orang-orang yang gagah, berani. Misalnya di zaman Rasul, Bea berperang bersama Rasulullah SAW di garda terdepan. Berjihad di jalan Allah, mampu mengalahkan musuh. Allah cinta hamba yang begitu. Artinya tetap dikaitkan qarinahnya. Ada kaitannya bahwa Allah melihat badaniyah kita karena amal-amal perbuatan kita. Buat apa? Kuat. Ya, kalau misalnya dia fitness kuat gitu ya. Mampu ngangkat beban barbel ya. Atau apa ya? Ratusan kilo diangkat benar. Ototnya sampai keluar semua. Tapi giliran sholat 5 menit sempoyongan. Nah ya, ini bukan kuat. Yang dicintai Allah. Tetapi kekuatan yang dicintai Allah itu adalah kekuatan yang bisa melahirkan amal ibadah. Yang Allah lihat itu ya amalan-amalan kita semua. Yang Allah lihat. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum ay la yusibukum 'alaiha. Allah enggak nilai fisik yang begitu, penampilan, tapi yang Allah nilai apa yang kita amalkan. Di dalam Quran surah Saba di ayat 37 misalnya ada satu ayat bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum 'indana zulfa illa man amana wa amila shalihan.
Bukanlah atau tidaklah hartamu dan anak-anakmu yang menyebabkan kamu mendekatkan dirimu di sisi kami. Maksudnya mendekatkan diri kepada Allah. Kecuali man amana, kecuali mereka yang beriman. Wa amila sholihan. Dan yang beramal soleh. Dulu orang Arab itu menganggap bahwa kalau banyaknya harta dan banyaknya anak-anak itu ciri orang yang dekat sama Tuhan. Tuhan cinta sama dia. Ya jangan karena orang Arab jahiliyah ya, kita juga masih kayak gitu. Kalau ada orang kaya, anaknya banyak, itu Allah lagi sayang sama dia. Ada yang masih nilai bahwa tanda sayangnya Allah kepada hamba itu adalah ketika Allah memberi apa yang diinginkan oleh hamba itu. Ada nggak yang masih nilai kayak gitu? Banyak. Padahal ketika dunia itu didekatkan kepada seorang hamba, itu belum tentu bahwa Allah tanda Allah cinta sama dia, belum tentu. Kalau itu tanda cinta, ya orang kafir nggak akan dikasih. Nggak akan dikasih. Makanya Nabi tegas-tegas kok. Kalaulah seandainya dunia ini minimal lah seberharga sayap nyamuk. Seberharga sayap nyamuk. Bukan lebih berharga, seberharga sayap nyamuk. Berarti sayap nyamuk itu lebih berharga. Maka Allah tidak akan kasih kepada orang kafir. Allah nggak kasih. Makanya dulu orang-orang Arab tadi mengatakan bahwa kalau anak laki-lakinya banyak, kalau hartanya banyak, itu tanda dicintai Tuhan. Oh, kamu benar-benar disayang Tuhan. Hartanya banyak, anak laki-lakinya banyak. Nah itu. Yang mereka banggakan itu. Makanya ketika ditawarkan kepada mereka Islam, nah dalam kajian Sirah Nabawiyah itu kan ada pembahasan kenapa orang-orang Quraisy itu tidak mau masuk Islam waktu awal-awal kenabian. Salah satu diantaranya mereka sombong. Kalimat yang diabadikan dalam Quran itu apa? Mereka mengatakan bagaimana kami beriman kepada seseorang yang hartanya lebih sedikit dari kami dan juga tidak punya anak laki-laki. Kan nggak punya anak laki-laki Nabi itu SAW. Nabi kan nggak punya anak laki-laki yang tumbuh gede maksudnya. Kan meninggal di bawah umur 2,5 tahun. Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, semuanya meninggal sebelum usia 2,5 tahun. Jadi mereka ngomong, bagaimana kami masuk ke dalam agama seseorang yang mengaku dirinya Rasul, tapi hartanya lebih sedikit dari kami, dan gak punya anak laki-laki. Kami hartanya lebih banyak, anak laki-laki kami lebih banyak. Gitu. Ada alasan begitu, orang kafir Quraisy gitu ngelihatnya. Barometer kedekatan diri mereka dengan Allah, Tuhannya itu adalah banyaknya harta dan banyaknya anak laki-laki. Itu mereka nilainya, barometernya itu. Dan Allah tolak di dalam Quran surah Saba ayat 37 itu. Bukannya banyaknya harta, banyaknya anak laki-laki yang menyebabkan kamu itu dekat sama Tuhan. Barometernya bukan itu. Tetapi orang yang dekat sama Allah itu adalah mereka yang beriman dan beramal soleh. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim,
ketika beliau katakan, kaifa na'rif, bagaimana kita tahu qaribatuna minallah, kedekatan kita dengan Allah itu gimana caranya kita tahu seberapa dekatkah kita dengan Allah. Ini catatan penting, Pak. Orang yang paling dekat sama Allah, bagaimana cirinya? Jangan lagi-lagi penampilan. Apakah kemudian pakai sorban putih, segalanya putih, rambutnya putih? Nah, orang yang paling dekat sama Allah itu gampang cirinya. Cirinya adalah ala qadari istighalil ibadah. Orang yang paling dekat sama Allah itu cara ngukurnya adalah dilihat kadar kesibukannya beribadah, beramal soleh kepada Allah. Jadi bukan orang yang paling dekat sama Allah itu tadi. Orang yang serba putih bajunya. Ya, ilmunya banyak misalnya ya. Tapi giliran sholat kedodoran. Tidak pernah ke masjid, baca Quran tidak pernah mau, karena ngerasa makomnya udah tinggi. Jadi tidak perlu sholat lagi, tidak perlu sholat berjamaah di masjid, tidak perlu lagi membaca Quran. Nah ini sekalian aja bahwa orang yang dekat sama Allah tuh ngukurnya nggak kayak gitu. Seberapa sibuk dekat dengan Allah, beribadah sama Allah. Baginda Nabi yang udah jelas-jelas manusia terbaik, sholatnya itu sampai kakinya bengkak-bengkak. Bagaimana mungkin ada orang merasa lebih tinggi derajatnya sudah mengatakan saya tidak perlu sholat lagi? Nah ini kan nggak benar. Mau sehebat apapun ilmunya, ya nggak akan pernah bisa mencapai makomnya Nabi. Nah, kenabian itu nggak bisa dicapai dengan apapun. Dan Nabi sudah terputus kenabian. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi. Maka oleh karenanya, tidak ada manusia yang bisa melampaui. Kalau dia kemudian sudah tidak perlu sholat, sudah tidak perlu ibadah, ngerasanya sudah lewat makomnya Nabi kita. Nabi ibadah, sholat sampai nangis, sampai bengkak-bengkak. Puasanya Nabi aja puasa terus, Pak. Bagaimana mungkin ada orang merasa lebih mulia hanya gara-gara tadi merasa sudah mendekati derajat di atas kenabian. Apa yang lebih dekat dari kenabian? Enggak ada. Jalan yang ditempuh oleh para sahabat, para ulama itu adalah jalan untuk beribadah. Nggak ada yang lain. Nggak ada. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar, manusia terbaik setelah Nabi? Ibadahnya kayak apa? Sholatnya bagaimana? Sedekahnya seperti apa? Kebaikannya luar biasa. Menebar kebaikan, bukan nuntut pengikutnya untuk berbuat baik sama dia. Enggak. Ya, enggak. Enggak gitu. Orang soleh enggak gitu. Yang mau masuk surga, ya tergantung ya, saya suka apa enggak. Dan bagaimana saya suka ya tergantung kamu nyumbangnya berapa. Nah, itu enggak benar. Itu kalimat nggak benar. Yang benar justru kalau dia dekat sama Allah banyak menebar kebaikan. Bukan nuntut orang berbuat baik sama dia. Makanya ulama-ulama dulu. Ini ulama-ulama dulu. Saking ini ngasih pelajaran lah sama kita. Seorang ulama sekali berimam Sufyan As-Suri. Ulama besar ya. Ulamanya ulama.
Itu saja beliau mengatakan lasna bil ulama. Kami ini bukan ulama. Loh, yang benar-benar ulama aja nggak pernah ngaku ulama. Ini ulama beneran. Dan dia katakan lasna bil ulama. Kami ini bukan ulama. Padahal ulama. Ini masuk pada pembahasan Allah melihat hati itu di sini. Orang yang hatinya benar, orang yang hatinya bersih, itu akan begitu. Dia akan mengatakan kami ini bukan ulama. Bukan malah kebalikannya. Panggil saya ulama. Kebalik itu. Orang yang benar-benar ulama, dia tidak akan ngaku-ngaku jadi ulama. Lasna bil ulama. Kami ini bukan ulama. Walakinnana nasma' hadisan. Kami ini cuma dengar satu hadis dari orang lain. Summa naktub, kami tulis. Ya. Summa nukhbirukum hadisa. Baru kami kabarkan kepada kalian, lanjutkan hadis ini kepada kalian. Aktivitasnya kan beliau nyari hadis, hadisnya beliau terima, tulis. Setelah kemudian beliau nulis, beliau sampaikan, khabarkan kepada orang lain, yaitu murid-muridnya jelas. Ya itulah ulama sebenarnya. Tapi mereka, para ulama yang benar-benar ulama, nggak pernah ngaku-ngaku jadi ulama, apalagi nuntut orang lain supaya hormat kepada dirinya bahwa karena dia ulama. Ya kan jauh ya kalau sama orang zaman sekarang. Jauh lah. Keilmuan beliau, hafal Quran, hafal hadis, segalanya udah nggak diragukan. Banyak nama beliau itu termukil dalam kitab-kitab para ulama. Tapi beliaunya mengatakan lasna bil ulama. Apalagi kalau hanya segelintir uang yang diinginkan ya. Kalimatnya apa? Lasal ulama, bukan ulama. Orang yang menempuh jalur ilmu dengan tujuan segelintir dunia. Nuntut orang maksudnya. Maka dikatakan ya untuk jadi ulama itu berat. Nah, Allah nggak ngelihat bagaimana rupa. Tadi, kalau kita bicara rupa, kalau kita bicara tampilan, udah pakai sorban semua putih deh. Ya, imamah putih, gomis putih, celana putih, semuanya serba putih. Jenggotnya pun putih misalnya. Nah, pakai tongkat, ya udah. Ngaku ulama, gampang. Di Indonesia itu ya gampang banget. Artis yang baru hijrah aja langsung dipanggilnya ulama. Ya itu asal pakaiannya muslim. Nah ini bahasanya, kita nggak nilai yang kayak gitu. Intinya kedekatan kita kepada Allah. Yang Allah nilai itu adalah bukan dari rupa. Tapi bagaimana kesibukan amal ibadah. Yang Allah nilai itu adalah ya sholat kita, puasa kita, sedekah kita, butuh konkret keimanan kita itu diwujudkan dengan amal soleh. Jadi orang ngaku paling hebat, tetangganya lapar, dia kelaparan, itu bukan orang soleh kok. Nabi mengatakan man asbaha walayah tamu bi amril muslim laisa minna, bukan golongan kami. Orang yang dia misalnya pagi hari nggak peduli dengan urusan orang beriman, bukan golongan kami. Dia malam kenyang, tetangganya kelaparan. Konkret sederhana loh Islam itu. Kalau memang benar-benar orang soleh, ngelihat tetangganya lapar nggak akan diem, dia akan berbuat baik.
Jadi bukan orang yang kemudian hanya sekedar tampilan. Ya, kalau dulu kita nilai itu jadi ada kita orang Indonesia itu mudah kagum, mudah mengidolakan sesuatu. Asal tampilan, media gembar-gembor, kelar. Tapi barometernya sekali lagi, Allah tuh tidak lihat tampilan. Mau bajunya sebagus apapun, mau bajunya selihat sealim apapun, atau bahkan pakai yang baju compang-camping deh. Tetapi kalau giliran dia ibadah sama Allah, lemah, malas, sholat enggak pernah, puasa enggak, sedekah juga enggak, ya udah, itulah standar kedekatan dia kepada Allah. Makanya walaki yanzuru ila qulubikum. Lebih dalam lagi, amalan-amalan yang kita kerjakan, yang dilihat lagi adalah apa yang ada di dalam hatinya. Enggak cukup sampai di situ. Al-isabatu 'alal a'mal takunu bima in aqada 'alaihil qalbu minal ikhlas wa sidqin niyyah. Jadi ternilai sebuah amalan itu diterima atau tidak, diberi pahala atau tidak sama Allah, itu terkait dengan amalan hatinya. Apakah dia ikhlas dan benar niatnya? Amalan yang dikerjakan saja itu zahir. Jadi hadis ini penting banget ya. Amalan kita itu dibagi menjadi dua. Ada amalan zahir, ada amalan batin. Amalan batin ini sebagai tashih, sebagai legitimasi, sebagai pembenaran, ternilai benar atau tidak. Suatu amalan itu dilihat dari amalan batinnya, yaitu niat ikhlas karena Allah. Dan Allah tidak suka amalan pura-pura. Amalan yang penuh riya. Amalan dengan tujuan prioritasnya adalah popularitas. Allah tidak suka. Kalau ngasih sesuatu, pengennya terkenal. Pengennya viral. Dianggap baik. Nah itu orang zaman sekarang. Amal aja pengennya viral. Ya. Nah, zaman sekarang itu godaannya. Bantu fakir miskin, tapi kamera di mana-mana. Hidden kamera. Kamera tersembunyi, tapi zoom out semua itu. Viralkan di YouTube, dia dapat pundi-pundi, AdSense, subscribernya naik karena orang terharu. Ya, agak sulit ya amalan yang kayak gitu. Allah nilai apa yang ada di hati kita. Al-i'tina bihadil qalbi wa tashihi maqasidihi wa tathhirihi. Penting bagi kita memperhatikan kondisi hati kita. Jadi jangan sampai hanya fisik, terus coba lihat kondisi hati kita. Ini jarang sekali kita itu melihat hati kita. Jarang sekali kita itu menilai hati kita. Coba introspeksi bagian hati kita. Kasih kesempatan bagi kita untuk bagaimana mendiagnosis hati kita dan mengobatinya dan membersihkan. Waktu jualah yang membatasi kita semua. Sudah waktunya habis, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jadi pada hadis ini intinya, mari kita tengok hati kita. Ya. Amalan itu menjadi baik atau tidak, terlihat dari hati. Wallahu a'lam bishawab.
Kepada Pak Haji kami kembalikan waktu tempat dan juga pada jamaah sekalian saya minta maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.